Episode 7 dibuka dengan unit kepolisian yang sedang menyisir bangunan di kota-kota untuk mencari warga sipil yang masih selamat. Beralih pada Soo-hyuk dan Namra. Namra menceritakan apa yang dirasakannya tadi ketika ingin menggigit Soo-hyuk dan ia khawatir padanya jika terus mengikat tangannya bersama. Tapi Soo-hyuk percaya Namra akan baik-baik saja dan Soo-hyuk mengatakan yang sebenarnya bahwa ia menyukai Namra sejak lama. Namun karena dulu Soo-hyuk bergaul dengan para pembuli, ia jadi gengsi untuk mendekati Namra karena ia adalah murid teladan. Setelah adegan mesra tersebut, kita diperlihatkan Chika yang sedang berada di ruangan kepala sekolah. Chika mengatakan bahwa ia sangat lapar dan tiba-tiba dia mengambil ikan bandeng di dalam akuarium. Kepala sekolah yang menyadari ia sudah digigit sempat memukul kepalanya. Tapi Chika seperti tidak merasakan apa-apa dan tiba-tiba kembali pada Namra. Di kelas ia mendengar suara muntahan yang ternyata suara yang didengarnya berasal dari Chika. Dan ia juga bisa mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar oleh orang normal pada umumnya. Suara jentikan kuku, suara perut keroncongan, bahkan suara napas dan denyut jantung temannya, yang bisa kita simpulkan bahwa Namra sepertinya mendapatkan kelebihan pendengaran yang super kuat. 니들은 안 들려? Beralih pada Guinam yang sedang cuci muka, sama seperti Namra ia juga mendengar sesuatu. Setelah didatangi suara itu berasal dari teman seperbuliannya. Karena tidak mau diperintah lagi olehnya, Guinam menekan tangannya sampai ia kesakitan dan para zombie mulai menggigitnya. Ternyata yang memiliki pendengaran super bukan hanya Namra dan Chika, Guinam juga bisa mendengarnya, atau memang semua yang tergigit memiliki efek yang sama karena mereka sangat peka terhadap suara. Onso dan teman-temannya merancang strategi untuk menuju ke atap sekolah. Mereka bergerak membuat barikade, sementara Onso menghampiri Soo-hyuk dan Namra, menyuruh mereka melepaskan ikatannya, karena sudah percaya Namra tidak akan berubah. Sementara itu, ayahnya Onso yang berhasil selamat, ia berada di kantor pemadam kebakaran dan mencoba membuka arsenal senjata di sana, dan berhasil mengambil shotgun dan membunuh beberapa zombie. Jang Hari dan yang lainnya akan bersiap untuk pindah, sembari menandu satu temannya yang kakinya sakit. Baru satu langkah keluar, tandu tersebut tidak bisa menahan bebannya, yang memaksa mereka masuk kembali. Beralih pada polisi kita yang sudah bersiap, kali ini dengan melindungi tangan dan kaki mereka. Dengan menggunakan motor, mereka dikejar beberapa zombie. Melewati gang sempit, ia berhasil menjebak zombie-zombie tersebut. Di tengah perjalanan mereka mendengar suara orang minta lontong. Ternyata orang tersebut adalah Mang Joni yang berada di atap. Tapi karena tidak mungkin mereka untuk bonceng tiga, Mas Usup malah meninggalkan Pak Jajang yang berusaha menolong Mang Joni. Barikade berhasil dibuat, Soo-hyuk akan membuka pintunya untuk memancing zombie masuk, lalu memutar TV yang ada di sana untuk memancing lebih banyak zombie. Mereka membunyikan semua alat-alat yang ada di sana sampai Guinam juga mendengarnya. Mereka menahan sekuat tenaga sampai semua zombie masuk. Setelah dirasa semua zombie sudah masuk, mereka langsung buru-buru untuk keluar. Di sisi lain, militer menangkap satu orang yang sudah terinfeksi, yang akan diteliti dan dieksperimen untuk mencari penawar dari virus tersebut. Sementara di daerah karantina, anggota Dewan Keamanan Nasional yang diselamatkan ayahnya Onso, meminta para militer untuk mengirimkan helikopter ke SMA Hyosan agar para siswa bisa diselamatkan. 교상고를 핵이 한 번만 날려주세요. 전쟁에 이겨도 학교가 없으면 지는 거라고! 블랙호크라도 동원해서 효산시 학교들 돌아보라고 해.
Saat para jagoan kita sudah sampai di atap, pintu tersebut ternyata sudah dikunci oleh Coki. Coki yang sempat ingin membuka pintunya teringat harapan Chika yang ingin semua orang mati, sehingga ia mengurungkan niatnya. Karena sudah terpojok mereka menahan zombie sebisa mungkin. Sementara di atap helikopter sudah mendarat, sampai Guinam datang sambil mengangkat satu zombie menggunakan tangannya. 친구들을